وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak, Ibu, rahimakumullah. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali hadir di bulan puasa ini 1445 Hijriah. Kita tidak bisa bayangkan ya, perjalanan waktu yang panjang selama setahun ini, 360 hari lebih. Mungkin ada di antara kita ini yang sakit, ada yang di antara kita ini kecelakaan atau mengalami gangguan tidak nyaman. Tapi alhamdulillah sampai juga ya umur kita untuk Ramadan tahun ini. Ini luar biasa. Artinya Allah berikan kesempatan dan peluang untuk kita menambah amal di bulan Ramadan tahun ini. Itu maksudnya. Tentunya pada tahun ini akan berbeda maunya, akan berkelas, akan berkualitas ibadah tahun ini ketimbang dengan Ramadan tahun lalu. Tentunya kita tidak menginginkan Ramadan ini sekedar rutinitas saja, sekedar berlalu begitu saja, tetapi ada harapan terbesar kita Ramadan tahun ini akan menambah amal, akan menambah ibadah kita ini. Tentunya inilah sebagai cikal bakal pendamping kita di hari kiamat nanti. Tentunya seiring dengan itu kita berharap kepada Allah. Kita disebut oleh Allah hamba-Nya yang mulia dengan peringkat ketakwaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Tentunya juga kita berharap kepada Allah dosa kita diampuni oleh Allah di bulan yang suci ini. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk kita begini, di antaranya, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyul Qayyum ya Arhamar Rahim. Itu di antaranya model doa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyul Qayyum ya Razzaq ya Arhamar Rahim. Itu format doa. Saya ulangi, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyul Qayyum ya Razzaq ya Arhamar Rahim. Ya Allah, hamba bersyukur kepadamu ya Allah atas izin-Mu dan rahmat-Mu. Engkau panjangkan umurku sehingga hamba bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Begitu ya. Ya Allah, terimalah ibadahku di bulan ini dengan pahala terbaik dari Engkau ya Allah. Andaikan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini banyak keterbatasan dan kekuranganku ya Allah, Engkaulah yang menyempurnakan ibadahku selama bulan Ramadan ini. Itu model, salah satu model ya. Jadi doa itu kalau bisa yang indah, yang teratur, yang tertib, santun kita dengan Allah. Ada kesantunan kita dengan Allah. Sama dengan anak berdoa atau berharap kepada orang tua.
semakin santun anak meminta atau memohon kepada orang tuanya, itu taroroh kepada indah babe ambe pitih untuk anak itu akan ada anaknya. Tapi yang penting anaknya santun, anak ini taat, anak ini gimana bakti pada orang tua. Tentu dengan bahasa yang baik antara anak dengan orang tua. Saya kira seperti itu. Pada dirinya bukan timah ya. Lalu Abu melewati surat Al-A'raf kemarin, di salah satu ayat itu dibacakan begini: Ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Mutabayang ayat ini kepada jamaah ya. Kata Allah, hai anak Adam. Siapa anak Adam? Kita ini Bani Adam. Maka baguskanlah atau indahkan pakaian. Mungkin bahasanya lebih keren. Carilah pakaian terbaik atau pakailah pakaian terbaik ketika kamu mau masuk masjidku kata Allah. Itu ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kamu carilah pakaian yang terbaik. Artinya apa yang kita punya maksudnya. Carilah pakaian terbaik. Lalu pakailah pakaian itu. Lalu kamu masuk masjidku kata Allah. Ayat ini terbentang panjang dan berjalan di letter berjalan besar di atas pintu-pintu utama Masjid Nabawi. Coba kalau kita ke Madinah, itu ada letter berjalan itu di atas pintu, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hampir semua pintu. Begitu penting ya. Masuklah kamu ke masjidku kata Allah dengan pakaian terbaik. Jadi tidak asal saja pakai masuk masjid itu. Tidak dimarketimu. Ambo di rumah tidak ada lagi dateko. Kalau ada dateko, ambo pakai. Nah, kalau pakaian terbaik yang mampu ambo miliki dan ambo pakai masuk masjid. Sebab kalau kau mati pakaian kau lah dia ke orang ya, tentu tidak ada yang pakai lagi. Kecil rupanya. Menarik. Orang pakaian yang terbaik itu dipakainya 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha, sunat pula. Kok yang surat wajib tidak fokus? Padahal terus rutinitas. Yang 2 kali setahun itu sunat pula. Tapi kok menjadi mana pakaian itu? Yang rutinitas kok dipakai putih. Semestinya yang wajib ini yang pakai terbaik. Saya kira maaf saja. Baik Bu. Ada respon Pak? Baik. Apa tahu beberapa orang jemaah di antaranya Ibu Yasmaida. Ada orang yang saya kenal sini. Pak hadirin berbahagia. Ketika khutbah Jumat sudah Pak sampaikan. Tapi rasanya ini kenapa jadi ibu kita sampaikan lagi ya. Dengan waktu terbatas kita ini akan berhadapan dengan kematiannya. Itu pasti itu. Kita ini akan berhadapan dengan hari kiamat, pasti itu. Kita ini akan berhadapan dengan Allah di yaumil mahsyar nanti, pasti itu. Kita ini akan diadili oleh Allah nanti di hari kiamat, pasti itu. Ada yang tidak percaya? Itu terserah. Terserah mau percaya apa tidak, tapi itu pasti. Kenapa tidak?
kullu nafsin za'iqatul maut. Itu kan ayat ya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ada tak orang tidak mati? Nah, coba cari. Kita buktikan ada dan tidak mati. Nabi Muhammad bukan mati kok. Nabi Adam sampai Muhammad. Berarti benar itu ayat. Kalau Allah mengatakan ada surga, ada neraka, pasti itu. Kalau Allah mengatakan ada pengadilan, Allah di hari kiamat nanti, pasti itu. Apa coba? Di dunia ini dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Benar kan? Akulah yang menciptakan bumi dan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Benar tak ayat ini? Ternyata ini sudah pagi. Sebentar lagi siang, sore, malam lagi. Kebenaran itu. Jadi tidak bisa dibantah lagi kebenaran Al-Quran itu. Maka kita ini akan berhadapan dengan pengadilan Allah nanti. Pasti itu. Tidak bisa lagi itu. Lalu perhatikan, persoalan yang mendasar nanti di hari kiamat adalah pemeriksaan atau mempertanyakan ibadah kita ini. Itu di antaranya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku kondisikan hambaku, aku ciptakan hambaku hidup dan mati. Kalau gitu ya, hidup dan mati. Lalu aku uji hambaku itu, siapakah yang terbaik amalnya? Pasti. Itu pasti akan diuji oleh Allah di antara kita ini, siapakah yang terbaik amalnya di hari kiamat nanti. Lalu dalam konteks ini, perspektif ini, yang saya katakan ini, di hari kiamat nanti kita juga diperiksa satu-satu. Bagaimana cara pemeriksaan itu, wallahu a'lam. Tapi diperiksa kita ini satu-satu tentang ibadah sholat. Tentang ibadah sholat. Itu kan ditanya bagaimana bacaan sholatnya, bagaimana cara sholatnya, kafir sholatnya, bagaimana tingkat pemahamannya tentang sholat. Jadi bacaannya, cara sholatnya, pengertian tentang sholat, paham tentang sholat, ya, itu akan dipertanyakan oleh Allah. Artinya apa? Kalau sudah benar ibadah sholatnya, sudah berkualitas ibadah sholatnya, itu no problem, tidak ada masalah lagi. Dan kajian-kajian fikih dan tauhid, sholat ini saja dilaksanakan dengan benar, dengan baik, sudah aman tidak? Masuk surga itu pasti itu. Jadi yang zakat turut menyempurnakan, puasa turut menyempurnakan, sedekah turut menyempurnakan, haji umroh turut menyempurnakan. Intinya ibadah sholat. Jadi kalau sholat ini sudah sempurna, aman kita, tidak ada masalah lagi. Nah, ketika ditanya nanti di hari kiamat, diperiksa ibadah sholat kita, kalau sudah benar, aman. Sudah sempurna, aman. Tetapi tidak semua kita di posisi aman itu. Ibadah wajibnya maksudnya. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat. Apa perintah Allah kepada malaikat? Ini ada hadis panjang, tapi penggalan hadisnya adalah wa illam yakun atammaha qala Allahu li malaikatihi unzuru hal tajidu lil 'abdi min tatawwu. Coba periksa ibadah sunnahnya. Coba malaikat, kata Allah, engkau periksa ibadah sholat sunnahnya. Kalau ibadah sholat sunnahnya baik,
maka dia akan menombok ibadah sholat wajib itu yang kurang, turut menyempurnakan ibadah sholat wajib yang tidak sempurna itu. Gimana tidak sempurnanya? Mungkin sholat wajib kita ada yang telat, ada yang tinggal, atau error, atau juga kejadian. Ya, ibadah sholat sunat itu menyempurnakan ibadah sholat wajib. Tapi berisiko ini, ketika sholat wajibnya tidak sempurna, sholat sunatnya tidak ada. Nah, itu kan suatu kegagalan itu. Jadi yang terbaik itu adalah benar sholat wajibnya, benar pula sholat sunatnya. Itu 100 nilai. Itu yadkhulunal jannah al-jannatul firdaus. Ya. Dalam Quran itu ada surat Al-Mu'minun ya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ini untuk siapa? Surga Firdaus ini untuk siapa ini? Untuk orang yang sholat yang sempurna itu. Nah, tadi ada kategori yang tidak sempurna ibadah sholat wajibnya, tapi sholat sunatnya baik, tidak terbaik. Atau yang kedua, sholat wajibnya sempurna, ibadah sholat sunatnya juga baik, sempurna sekali. Yang merugi itu adalah sudahlah sholat wajibnya bermasalah, sholat sunatnya pun tidak ada. Nah, habis perkara. Itu tidak bisa menang di hari kiamat nanti, dan hari kiamat pasti terjadi, pengadilan Allah pasti terjadi. Nah, kata Rasulullah, ibadah sholat sunat itu ada beberapa porsi, ada beberapa titik ya. Ibadah sholat sunat itu yang pertama disebut dengan ibadah sholat tatawwu. Apa itu sholat tatawwu? Sholat sunat. Ya. Sholat sunat di sini adalah sholat sunat rawatib muakkadah. Yang mana sholat rawatib muakkadah itu? Itu ada 10 atau 12. Ya. Hadisnya sama. Kata Rasulullah, hadis Abdullah bin Umar qala, aku hafal, kata sahabat Rasul, aku melihat, kata Ibnu Umar, bahwa Rasulullah itu sholat rawatibnya 10 persi hadis ini. Rak'ataini qabla zuhri, rak'ataini ba'da zuhri, rak'ataini ba'da maghrib, rak'ataini ba'da isya, rak'ataini qabla ghada atau subuh. 2 sebelum zuhur, 2 sudah zuhur, ya. 2 sudah maghrib, 2 sudah isya, 2 sebelum subuh. Ini versi Abdullah bin Umar, hadis rawahu Bukhari. Versi Ummu Habibah, ini istri Rasulullah. Dari Habibah, sanad hadisnya adalah Ahmad dan Tirmidzi. Kata Rasulullah begini, man shalla arba'a rak'atin qabla zuhur, siapa yang sholat sunat rawatibnya 4 rakaat sebelum zuhur, di sini disebutkan haramahullah 'alan nar, aku haramkan neraka itu untuk hambaku. Yang sholat sunat rawatibnya 4 rakaat sebelum zuhur. Apakah bertentangan hadis ini? Tidak. Ini yang katakan konversi hadis. Ada satu ketika Nabi itu sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Ada juga Nabi itu melaksanakan sholat sunat sebelum zuhur itu 2 rakaat. Dua-dua sama kuatnya. Artinya pilih. Mau 2 sebelum zuhur boleh, mau 4 sebelum zuhur baik. Intinya 10 atau 2. Apalagi para hadirin berbahagia, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu kelompok salat malam dalam bulan Ramadan namanya tarawih. Di luar bulan Ramadan
namanya tahajud. Coba dikaplingkan ini ya. Dalam bulan Ramadan namanya tarawih, di luar bulan Ramadan namanya tahajud. Sama-sama 11 rakaat. Adakah di bulan Ramadan itu tahajud? Nah, saya melihat di mata saya sendiri, di Madinah tidak ada tahajud lagi. Tidak ada tahajud, hanya tarawih saja. Tarawih pulang jam 11, 1 jam setengah, ya, sholat tarawihnya 1 juz 1 malam. Nah, kita masuk Masjid Nabawi itu kan sekitar jam 5 atau lewat sedikit. Baru ramainya sekitar jam 5. Sebelum jam 5 sepi Masjid Nabawi itu. Tidak ada kegiatan sholat tahajud. Tidak ada. Beda dengan umroh di luar Ramadan. Umroh di luar bulan Ramadan itu dari jam 2 sudah ramai Masjid Nabawi. Untuk apa ramai itu? Sholat tahajud. Dalam bulan Ramadan tidak ada. Sepi Masjid Nabawi itu kecuali beberapa menit sebelum azan subuh. Berarti benar itu dalam Ramadan namanya tarawih, di luar Ramadan namanya tahajud 11 rakaat. Oke? Nah, 11 tambah dengan tahajud 10 tambah dengan sholat wajib 17 itu sudah berjumlah 40 itu. Kalau 12 sholat rawatibnya berarti 42. Itu yang benar semua. Bagaimana status sholat sunat sebelum asar? Juga baik. Itu namanya ghairu muakkad. Lapis ketiga. Jadi lapis pertama itu sholat wajib, yang kedua rawatib, lapis ketiga ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Boleh gitu. Nah, yang terlarang sesudah asar, sesudah subuh. Itu tidak ada lagi sholat sunat. Bagaimana statusnya sholat sunat sebelum isya? Ya kan? Sholat sunat sebelum isya itu ada. Dengan yang sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat sunat sebelum isya itu adalah sholat sunat antara azan dengan iqamah. Bainal azan wal iqamah sunnatan, atau 2 rakaat sholat sunat antara azan dan iqamah. Pertama, tahiyatul masjid kalau mau ya. Yang kedua, sholat sunat antara azan dengan iqamah. Yang ketiga, sholat sunat kalau mau juga sholat sunat sudah berwudu. Ini ibadah Bilal dan Rabah. Adakah sholat sunat sebelum isya? Tidak ada. Yang ada itu tadi niatnya sholat tahiyatul masjid benar sebelum sholat isya. Sholat sunat antara azan dengan iqamah benar, boleh. Atau sholat sunat sudah berwudu, boleh. Yang tidak ada itu adalah sholat rawatibnya. Jadi posisi itu harus pas. Kalau sudah zuhur ya tadi kan, sudah zuhur ya, sudah maghrib ya, sudah isya ya, sebelum subuh ya. Ghairu muakkad sebelum maghrib ya, sebelum asar ya, sebelum isya tidak ada. Tidak ada rawatib, tidak ada ghairu muakkad. Yang ada sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau dia juga sholat antara azan dengan iqamah boleh. Sholat sunat dulu boleh. Jadi tinggal memasang niat saja, bukan tidak ada. Nah, jadi jangan salah tempat niatnya, penempatan niatnya itu. Para hadirin berbahagia, maka jumlahnya yang rawatib muakkad tambah yang wajib tambah dengan tarawih, maka jumlahnya 40. Kalau 24 rakaat sebelum zuhur, jumlahnya 42. Status sholat duha di mana? Sholat duha dia berdiri sendiri. Dia adalah penyempurna keterbatasan manusia, tidak bisa sedekah, tidak bisa berjihad, dan tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka lakukanlah sholat duha di pagi hari. Dia beda itu porsinya. Kapan waktu duha itu? Setelah melewati waktu subuh.
Syuruk itu waktu haram sholat. Arti syuruk itu kan matahari terbit, tidak boleh. Jadi yang boleh sholat itu adalah sesudah waktu syuruk. Namanya muqaddimah, awal dari pertengahan waktu Tuhan. Berarti antara syuruk itu dengan waktu Tuhan kasih jeda setengah jam atau 1 jam sesudah kata syuruk itu. Syuruk itu kan artinya matahari terbit. Waktu matahari terbit tidak boleh sholat, tapi bergeser ke ujungnya setengah jam, ya kan? Baru kita melaksanakan sholat syuruk. Itu namanya awal waktu Tuhan. Siapa yang melaksanakan waktu Tuhan sholat Tuhan itu, maka pahalanya sama dengan haji. Bukan haji, pahalanya. Untuk itu ada ketentuan, tidak boleh keluar dulu dari masjid. Harus masih berada di masjid, harus dalam keadaan berwudu, menunggu syuruk itu dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berdoa. Para hadirin berbahagia, inilah yang menyelamatkan, ya inilah yang menyelamatkan ibadah sholat wajib tambah dengan ibadah sholat sunnah al-wajib dan ghairu muakkad kalau mampu. Tentunya tidak tertinggal sholat tarawih. Nah, ini kasih di kampung Ngau, lebih kasihan tidak masuk. 10 pertama ramai masjid, musalla. Kalau Madinah Mekah beda, justru semakin kunjung semakin meledak, semakin padat Mekah itu, semakin meluap manusia. Jangankan masjid, teras hotel pun penuh. Jangankan masjid, jalan pun penuh. Jadi kalau masjid jangan baca lagi sampai lantai 4, lantai 5 penuh. Kalau kita jangan sampai lantai 5, lantai 1 saja apa masalah. Jadi kita atau masjid yang lama. Wallahu a'lam. Jadi maunya berselera beribadah itu semakin ke ujung semakin bersemangat. Bukan melemah. Ini ketaruhan ini. Ini diminta pertarungan kita ini. Bulan Ramadan ini sekali berlalu. Tahun depan kita tidak tahu. Para hadirin berbahagia, insya Allah saya umroh Ramadan. Hari Selasa besok berangkat. Bawa jemaah adalah satu grup, satu muslim. Berangkat hari Selasa, pulang nanti 3 Syawal. Dengan biaya 41.500.000. Perhatian berbahagia. Tapi jangan lupa tadi ya, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kamu masuklah rumahku, kata Allah, harus berpakaian yang terbaik. Lalu sholatlah dengan baik, zikirlah dengan baik, berdoalah dengan baik. Catatan tentang sholat, tidak dibolehkan rukuk sujud yang tergesa-gesa. Tidak boleh. Hadis seperti itu, tidak boleh tergesa-gesa sujud dan rukuk. Lalu itulah pertanyaan tadi, jangan sholat mendahului imam. Ya, itu maksudnya. Imam belum naik dari sujud, kita lapor oleh bago-bago naik. Kan bamago naik gitu ya. Padahal imam masih sujud. Pelapis lah imam kagak. Nah, waktu segitu dia begitu. Walaupun kita bago-bago naik turun, tahu maksudnya apa tuh? Wah sujud lah. Tapi kepala lama-lama banang naik segitu. Ada ancang-ancang naik. Padahal imam masih sujud. Jadi rukuklah dengan baik, sujud dengan baik. Terkadang imam ini belum tidak, aja mulai naik sekecil. Gitu ya. Pelapis lah imam naik. Sampai Allah baru naik. Ikut seakan-akan begitu kajian antara imam dan makmum, begitu kajian betul. Jangan tak kait mana ya. Waktu segitu jauh. Tidak mungkin kita keluar dari imam. Sambung.
Barangkali itu cara tempat itu. Perbaikilah segala sholat dan zikirnya, doanya, dan tingkatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasi keikhlasan itu mampu apa tidak bertahan ramai jemaah, itu keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, terlintang patah perjuangan, sakit udah tak terasa itu. Itu kita lagi menjawab itu. Kalau kita sana aku tadi punya pojok itu sholat, tidak muat ya. Besok Pak Aku, wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aduh ya, aku nih Pak sholat sunat antara azan Muhammad waktu asar atau waktu isya, aku niatnya aku. Jelas pertanyaannya, apa niatnya sholat antara azan dan dengan kapan? Kalau niatnya itu kan sudah ada tujuan. Rawatib muakkad itu 2 atau 4 sunat zuhur. 2 sunat zuhur, 2 sunat maghrib, 2 sunat isya, 2 sunat zuhur. Itu jelas ya. Dan itu juga antara azan dengan kapan itu. Nah, lalu dipahami juga antara azan dengan kapan itu, itulah sunat sebelum isya. Niatnya niat itu ada di hati. Ya, niat itu ada di hati dan orang tidak tahu, Allah yang tahu. Contoh, sebelum subuh tanya, aku sholat fajar karena Engkau ya Allah. Sudah. Aku sholat sunat rawatib sebelum subuh karena Engkau ya Allah. Itu namanya antara azan dengan kamu juga itu. Siapa lagi? Aku sholat sunat fajar 2 rakaat karena Allah. Atau aku sholat sunat sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah. Itu di hatinya. Aku sholat sunat rawatib ba'da zuhur karena Allah. Tidak takah itu benar. Tagak saja waktu Allah Akbar, Allah sudah tahu. Pasti hamba perlu melaksanakan sholat sunat rawatib. Tagak ya. Allah sudah tahu kok. Tidak mungkin kebacakak tagak itu. Tidak mungkin kebasile. Tidak mungkin barandai. Kalau tagak sebelum zuhur itu Allah sudah tahu. Cukup saja. Allah. Masuk niatnya itu. Masuk niat itu ya. Mengapa tagak itu sholat sebelum zuhur itu rawatib namanya. Kamu sudah tahu sendiri, tidak rumit-rumit amat kok. Lalu ada yang lupa tadi. Kata Rasulullah begini dalam hadis sahih, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, coba lagi, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Siapa yang melaksanakan sholat sunat 4 rakaat tadi, Allah haramkan neraka untuknya. Sholat sunat 4 rakaat itu. Lalu kalau memang lengkap sholat sunat kita 12 rakaat, paham tadi? Ada yang 4, ada yang 2 ya. Kalau itu terlaksana dengan baik, Allah janjikan oleh Rasulullah, man shalla sunnata asyarata rak'atan bi yawm wa lailatin bunya lahu bihinna baitul jannah. Aku siapkan satu rumah. Aku siapkan satu rumah untuk hambaku di surga nanti, untuk orang yang sholat sunatnya 12 rakaat. Kamu kerjain itu. Rumah wak di surga dibuatkan oleh. Tapi kita tidak tahu dulu bara pintu, bara tingke, di mana masuk, di mana tidak tahu. Ya kan? Bangunan kamarnya itu tidak usah tahu. Itu adalah Allah Maha. Tapi mau salah kita nanti. Ya, nah bagi orang yang sholat sunat 12 rakaat 1 hari 1 malam sholat rawatib tadi, aku siapkan surga untuk kaji-kaji seperti ini. Coba lihat YouTube Adi Hidayat itu keluar seperti itu, tidak ada beda. Dan saya sudah cek itu.
Kalau ada hidayah menjelaskan itu, ya seperti itu. Nah, tergantung keyakinan kita mengamalkan. Inti terakhir barang ini, kamasan itu kita mengaji. Kok BKMT lah namanya, kok RT lah namanya, kok arisan lah namanya, kok masjid lah namanya, pengajian intinya apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita amalkan. Headingnya diamalkan. Tadi apa? Tinggal mengamalkan saja. Cukup itu ya. Ya, banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tadi malam mohon maaf tidak bisa hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.